Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang rangkaian listrik campuran. Nah, rangkaian listrik campuran itu merupakan rangkaian listrik yang mengandung rangkaian seri dan paralel, ya, campuran contohnya. Contoh ini, di sini ada R1, R2 dan R3 disambungkan pada beda potensial atau baterai di sini. Nah, ini disebut seri juga bukan, paralel juga bukan. Ya, jadi yang R1 dengan R2 ini paralel, kemudian ini sendiri, ya. Bagaimana cara menyelesaikannya kalau rangkaian seperti ini? Oke. Langsung ke contoh soal. Ini soal dari buku IPA pegangan siswa, ya, halaman 223. Seperti ini soalnya. Jadi ini ada R1-nya diketahui 3 ohm, R2-nya 6 ohm, kemudian R3-nya 2 ohm. Dan di sini arus yang mengalir pada R3 sebesar 3 ampere. Nah, yang ditanyakan itu hambatan total rangkaian. Hambatan totalnya itu berapa? Kemudian tegangan total, ya, PAB di sini B kalau ada AB-nya. Jadi tegangan total keseluruhan di sini, ini berapa tegangan totalnya. Kemudian arus yang mengalir di R1 di sini, di R1. Kalau misalnya I1 gitu, ya. Kemudian arus yang mengalir di R2. Mari kita bahas. Nah, kalau digambarkan ulang seperti ini, ya. Jadi di sini tadi R1-nya 3 ohm, R2 6 ohm, R3-nya 2 ohm. Kemudian arus yang mengalir di R3 ini 3 ampere. Pertanyaan pertama, hambatan total rangkaian atau R totalnya berapa? Nah, kita bahas yang pertama, hambatan total. Yang pertama, caranya yaitu gabungkan R1 dan R2 secara paralel. Jadi ini rumusnya, 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kemudian dimasukkan hambatannya, ini 1 per 3 ditambah 1 per 6. Disamakan penyebutnya, ya. KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 dikali 1. 2, sini hasilnya. Kemudian 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3 per 6. Jadi 1 per Rp sama dengan 3 per 6. Kemudian Rp-nya dibalik 6 per 3, jadi 2 ohm. Jadi gabungan dari R1 dan R2 itu adalah 2 ohm. Nah, kemudian kalau sudah digabungkan, gambarnya jadi seperti ini. Ya, jadi gabungan. Jadi ada apa? Ini Rp tadi, R1 dan R2 ini sudah digabungkan menjadi Rp. Nah, jadi modelnya rangkaiannya jadi seperti ini. Ini adalah seri, ya. Jadi seri. Nah, karena seri, maka gabungkan Rp atau hambatan tadi, hambatan paralel ini, gabungan paralel dengan R3 secara seri. Jadi R totalnya sama dengan Rp ditambah R3. Ya, 2 ohm di sini tadi, Rp-nya 2 ohm ditambah R3-nya 2 ohm. Jadi R totalnya sama dengan 4 ohm. Jadi terakhirnya rangkaiannya berupa rangkaian seri. Ya, jadi pertama yang digabungkan secara paralel, gabungannya digabungkan dengan R3 secara seri. Maka gabungan hambatan terakhir berupa seri. Rp ditambah R3 sama dengan 4 ohm. Jadi jawaban untuk yang A, hambatan totalnya adalah 4 ohm. Nah, kemudian yang kedua, tegangan totalnya, Pi total di sini, ya. Pi total. Jadi gambarnya udah seperti ini, ya. Setelah digabungkan tadi R1 dengan R2. Jadi Rp-nya tadi 2 ohm, kemudian R totalnya 4 ohm, R3-nya 2 ohm, dan kuat arus I3-nya sama dengan 3 ampere. Nah, kemudian karena ini berupa seri, maka ketentuan seri bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini di semua titik sama besarnya. Ya, sehingga I totalnya sama dengan IRP, di sini sama dengan juga I3. Nah, karena I3 tadi diketahui 3 ampere, ya berarti semua kuat arus ini sama nilainya 3 ampere, atau I3 sama dengan 3 ampere,
IRP sama dengan 3 ampere, I total juga 3 ampere. Nah, untuk mencari Pi total, rumusnya dari hukum Ohm, I kali R ya. Karena ini Pi-nya Pi total, makanya I-nya juga I total. Kemudian R-nya juga R total. Nah, I totalnya adalah 3 ampere, kemudian R totalnya 4 ohm, maka 3 kali 4 sama dengan 12 volt. Jadi tegangan totalnya adalah 12 volt. Kemudian yang ketiga, arus listrik yang mengalir pada R1. Ya, kita misalkan I1 ya. Nah, pertama kita cari dulu tegangan di RP ini atau PRP ya. Menurut hukum Ohm, untuk mencari Pi adalah I kali R. Ya, I-nya IRP, kemudian R-nya R paralel tadi. IRP-nya adalah 3 ampere. Kemudian rangkaian paralel tadi sudah digabungkan, ini adalah 2 ohm. Maka tegangan di RP sini adalah 6 volt. Nah, kemudian karena di sini tadi RP ini gabungan dari R1 dan R2, maka untuk yang rangkaian paralel ya, tegangannya itu sama ya. Jadi RP ini sama dengan Pi1 dan Pi2, atau tegangan di hambatan 1 dan di hambatan 2, karena tadi berubah paralel ya. Jadi tegangan RP ini sama dengan tegangan 1 sama dengan tegangan 2. Dengan kata lain berarti Pi1-nya juga 6 volt sama dengan PRP. Pi2 juga 6 volt. Nah, kemudian untuk mencari kuat arus yang mengalir di R1 di daerah sini tadi ya, di R1 menggunakan hukum Ohm juga, bahwa untuk mencari kuat arus itu tegangan dibagi hambatan. Ya, karena di sini yang ditanyakan I1, maka V-nya V1, R-nya R1. P1-nya 6 volt, kemudian R1-nya 3 ohm. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi arus listrik yang mengalir di R1 adalah 2 ampere. Nah, kemudian yang D, yaitu arus listrik yang mengalir pada R2 atau kita bilang I2, dengan cara yang sama tadi ya. Jadi P2-nya itu adalah 6 volt ya, sesuai dengan persamaan sebelumnya sama dengan VRP. Maka I2 berarti V2 dibagi R2. V2-nya sama dengan 2 volt, R2-nya sama dengan 6 ohm ya, dari soal sudah ada ini R2 6 ohm. Maka 6 bagi 6 sama dengan 1 ampere. Jadi arus listrik yang mengalir di R2 itu sama dengan 1 ampere. Nah, jadi kesimpulan jawaban adalah dari soal tadi bahwa hambatan total rangkaian adalah atau RT-nya itu sama dengan 4 ohm. Kemudian tegangan totalnya atau VAB-nya tadi sama dengan 12 pada R1 atau I1 itu sama dengan 2 ampere. Dan arus listrik yang mengalir pada R2 atau I2 itu sama dengan 1 ampere. Demikian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.